Haleluya. Dan malam ini saya akan meneruskan apa yang sudah disampaikan tadi malam tentang pengetahuan dan pengertian, karena kita hidup di masa di mana misteri, hal-hal yang dulunya tersembunyi, hal-hal yang dulunya terselubung, maka sekarang apa yang tersembunyi itu sekarang sudah dibukakan, diberitahukan, dibuat tahu. Itulah sebabnya pengetahuan datang kepada orang-orang percaya untuk supaya bisa bertindak dengan benar atas pengetahuan, dan Roh Kudus yang memberikan pengertian untuk bisa menindaklanjuti pengetahuan yang diberikan oleh pewahyuan itu, sehingga kita bertindak, kita bersikap, kita berbicara, kita berpikir oleh hikmat. Amin. Sehingga tidak sembarang kita berbicara, tidak sembarang kita mengambil keputusan, tidak sembarang kita bersikap, bertindak, ataupun berjalan. Haleluya. Karena pengetahuan dan pengertian sudah diberikan oleh Bapa kita kepada anak-anaknya di hari-hari terakhir ini. Dan dengan pengetahuan dan pengertian yang jelas akan misteri yang tersingkap di zaman ini, maka hal itu membuang rasa takut. Ada amin? Saya ambil contoh, jika Anda mau memasuki sebuah goa yang gelap dan Anda tidak tahu apa yang ada di dalamnya, bisa saja binatang buas, bisa saja ular atau apapun, ya kan? Atau mungkin gas beracun di dalamnya. Tapi jika apa yang di dalamnya itu sudah diberitahukan sebelumnya, walaupun Anda belum pernah memasukinya, maka Anda tidak akan perlu takut. Kalau di situ ada sesuatu hal, maka Anda sudah diberikan bekal pengetahuan, pengertian, dan cara untuk bertindak, dan lain sebagainya. Sehingga Anda tahu bahwa apapun yang akan saya lihat di sana, walaupun belum pernah saya lihat sebelumnya, saya tidak perlu khawatir. Saya tidak perlu takut, karena sudah diberitahu apa yang ada di situ. Amin. Maka hal yang sama, kita mau datang ke melihat binatang ya, di situ ada singa, di situ ada apapun dan sebagainya. Tapi Anda sudah punya pengetahuan bahwa Anda bukan datang ke hutan rimba. Anda datang ke kebun binatang. Sehingga Anda tidak perlu takut, karena singanya di kerangkeng. Kalaupun Anda datang ke taman safari, Anda tahu ada kerangkeng juga di sana. Ada proteksi penjagaan mobil di sana, dan lain sebagainya. Jadi, sehingga Anda menikmati suasana yang belum pernah Anda tahu sebelumnya, tetapi karena Anda punya pengetahuan dan pengertian, maka Anda menikmati semuanya. Amin. Tidak ada rasa takut di situ. Tidak ada rasa gelisah di situ. Amin. Nah, untuk itulah Tuhan datang. Dan seperti yang sudah kita lihat di dalam Alkitab, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus membuang ketakutan di dalam diri orang-orang percaya di zaman tersebut. Dan pada waktu dia bangkit pada hari yang ketiga, datanglah kaum perempuan. Datanglah gereja. Gereja adalah perempuan, mempelai wanita. Datanglah kaum perempuan, dan apa dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Jangan takut. Haleluya. Karena Yesus sudah memberitahukan semuanya tentang apa yang harus terjadi di hari Minggu pagi tersebut. Amin. Yesus sudah memberitahukan semuanya bahwa dia akan bangkit. Haleluya. Sehingga di hari Minggu pagi tersebut, di hari yang ke-8, di hari Minggu kebangkitan itu, dia membuktikan perkataannya. Amin. Dan membuka mata pengertian murid-muridnya di Lukas 24 ayat 45 itu. Amin. Sehingga mereka mengerti akan nubuatan-nubuatan yang berbicara tentang bahwa anak manusia akan ditolak, anak manusia akan disalibkan, anak manusia akan dikuburkan, tapi anak manusia akan dibangkitkan. Haleluya. Jadi hal-hal ini Tuhan nyatakan adalah untuk supaya kita tidak lagi punya rasa takut.
Hal yang sama Yesus mengatakan, aku mengutus engkau seperti domba ke tengah-tengah serigala. Maka domba secara natural, domba tahu karakteristik ciri-ciri serigala. Serigala binatang buas. Tetapi domba di sini tidak akan memiliki rasa takut, sebab yang mengutus dirinya adalah Sang Gembala Agung. Amin. Dengan kata lain, domba tahu bahwa domba tidak akan dibiarkan sendirian di situ. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Dan hal yang sama Tuhan Yesus katakan juga di Matius 7 maupun di Matius 24. Bahwa di hari-hari terakhir akan muncul serigala-serigala ganas berbulu domba, akan tampil Mesias-Mesias palsu, pengkhotbah-pengkhotbah palsu, orang-orang yang diurapi tapi yang palsu. Dan itu akan terjadi di hari-hari terakhir. Dan kita berada di hari-hari terakhir. Dan sekarang kita berada di penggenapan dua nubuatan tersebut. Amin. Sehingga meterai-meterai disingkapkan untuk memberitahukan bahwa kita ada di sini sekarang. Jadi jangan takut. Haleluya. Karena sebelum sesuatu terjadi, Tuhan sudah memberitahu lebih dahulu. Dan Tuhan bukan sedang hanya memberitahukan, tapi Tuhan menyingkapkan. Tuhan memberikan pengertian. Sehingga ketika Anda memiliki pengetahuan dan pengertian yang jelas, maka tidak akan ada rasa takut di situ. Haleluya. Anda tahu, Anda mengenal siapa dirimu. Anda mengenal siapa Tuhanmu. Anda mengenal dari mana Anda berasal. Haleluya. Dan Anda tahu kemana Anda akan kembali. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Jadi kita bersyukur oleh kasih karunia Tuhan. Tuhan predestinasi Anda. Tuhan predestinasi kita. Tuhan tentukan kita sebagai anak-anak yang dipredestinasi untuk diadopsi di dalam Kristus Yesus. Untuk hidup di akhir zaman. Oh, sungguh sebuah zaman yang gilang gemilang. Haleluya. Ketika semua kisah-kisah di dalam Alkitab, perumpamaan-perumpamaan, semuanya itu adalah sebagian misteri. Sebagian misteri penebusan. Sebagian misteri. Namun sekarang kita berada di dalam keseluruhan pewahyuan Yesus Kristus. Alkitab adalah keseluruhan pewahyuan Yesus Kristus yang tersingkap di hari-hari terakhir. Sehingga apa yang dulu orang-orang kudus hidupi yang hanya sebagian, maka sekarang Anda tidak menghidupi sebagian. Amin, tapi Anda menghidupi keseluruhannya. Dulu mereka menghidupi sebagian perwujudan, ya kan? Perwujudan yang tidak sempurna. Tapi sekarang perwujudan yang sempurna sudah tiba. Anda bukan lagi di ruang kudus, Anda bukan lagi di pelataran, Anda berada di ruang Maha Kudus. Oh, terpujilah nama Tuhan. Amin. Praise the Lord. Jadi kita bersyukur oleh kasih karunia Tuhan, sehingga dengan tidak adanya lagi rasa takut, Anda tahu bagaimana bersikap, Anda tahu bagaimana bertindak, Anda tahu bagaimana berdoa, Anda tahu bagaimana berpikir, Anda tahu bagaimana berjalan, amin, dan lain sebagainya, terhadap dunia di mana kita sedang hidup di dalamnya. Amin. Anda mengerti yang saya maksudkan? Sehingga dengan pengertian yang Tuhan berikan dan pengetahuan yang jelas yang Tuhan berikan ini, maka diharapkan tidak ada satupun di antara kita yang berani-berani mencoba untuk memiliki pengertiannya sendiri. Ya. Kemudian berani-berani kalau menurut aku ya vaksinasi ya, kalau menurut aku ya COVID-19 ya, kalau menurut aku ya pandemi ini ya, nggak akan ada lagi yang seperti itu. Ya. Daripada Anda mengucapkan kata-kata yang seperti itu, lebih bagus Anda menghafal sampai itu menjadi mendarah daging dalam dirimu, menghafal apa yang sudah diucapkan, dikhotbahkan, diajarkan oleh pastormu. Daripada Anda memiliki menurutku. Lebih bagus menghafal dulu sampai hafalan itu menjadi dirimu sendiri. Sehingga Anda tidak fotokopi. Ya kan? Sehingga Anda tidak fotokopi lagi. Tapi betul-betul Roh Kudus di dalam pengajar yang terlihat mengajarkan hal-hal ini, maka Roh Kudus yang sama
datang kepada Anda secara pribadi, amin, dan dialah seorang pengajar yang memberikan pengertian kepada Anda. Haleluya. Sehingga ketika Anda diperhadapkan kepada pengadilan, diperhadapkan kepada pertanggungjawaban, Anda bukan sedang menghafal, tapi Anda mengucapkan dengan kata-katamu sendiri, haleluya, berdasarkan apa yang sudah diajarkan. Oh, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Sehingga dengan demikian, Anda adalah bagian dari mempelai wanita yang adalah penyambung lidahnya Allah bagi akhir zaman. Amin. Namanya penyambung lidah. Penyambung lidah itu enggak ada yang akan mengatakan menurutku. Tidak ada. Dia hanya mengutarakan apa yang sudah dia dengar. Lihat saksi besar yang adalah Roh Kudus. Roh Kudus bersaksi akan apa yang sudah dia dengar. Ya kan? Dan akan mengingatkan kepada kita apa yang sudah dikatakan sebelumnya. Roh Kudus mendengar apa yang diucapkan oleh Yesus Kristus dan pengajaran Yesus. Maka ketika Roh Kudus tercurah di loteng Yerusalem, Roh Kudus mengingatkan semua apa yang sudah diucapkan oleh anak manusia itu. Dan Paulus dan Petrus akan meneruskan berita tersebut oleh Roh Kudus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sehingga Anda melihat tulisan-tulisan Rasul Petrus, tulisan-tulisan Rasul Paulus, tulisan-tulisan Rasul Yohanes, tulisan Yudas, dan lain sebagainya. Maka Anda melihat, walaupun kata-katanya berbeda dengan perkataan Tuhan Yesus, secara kata, secara kalimat, tapi tidak pernah berbeda di dalam makna, di dalam pengertian. Karena pengetahuan yang dimiliki oleh para penulis Alkitab ini bukan datang dari dirinya sendiri, tapi oleh lawatan Kristus Yesus di dalam rupa Roh Kudus. Haleluya. Jadi bagaimana mungkin satu roh yang sama hanya berpindah bejana, satu roh yang sama berpindah tubuh, kemudian akan memiliki pengetahuan dan pengertian yang berbeda. Itu adalah hal yang tidak mungkin. Ada amin? Tapi jika di dalam tubuh bejana itulah roh yang berbeda, maka pastilah dia akan mengajarkan dan memiliki pengetahuan dan pengertiannya sendiri. Itulah sebabnya Amsal 3 berkata, janganlah kamu bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saya akan bacakan beberapa nas kitab suci lagi untuk meneruskan apa yang tadi malam. Saya pikir tadi malam adalah khotbah saya yang paling cepat dan terpendek. Jadi semuanya adalah untuk semua adalah karena pertolongan Tuhan. Karena Tuhan punya maksud, saya percaya di dalam segala sesuatunya. Terpujilah nama Tuhan. Saya akan baca dari Kolose 2 lagi. Kolose 2 ayat 2. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dari kepastian pengertian yang sepenuhnya. The full assurance of understanding. Kepastian pengertian yang sepenuhnya. Itu yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita peroleh. Segala kekayaan dari kepastian pengertian yang sepenuhnya. Kepada pengakuan atau penghargaan terhadap misteri Allah dan Bapa dan Kristus. Misteri Allah dan Bapa dan Kristus. Kaum Trinitas suka dengan hal ini. Seolah-olah ada tiga oknum di sini. Ada oknum Allah, ada oknum Bapa, dan ada oknum Kristus. Nah kan tiga kan, Tritunggal kan. Itulah pemahaman yang keliru.
Sebab di dalam dialah, amin, di dalam Kristus, haleluya, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Haleluya. Ada kepastian pengertian yang penuh, ada hikmat dan pengetahuan, dan semuanya itu adalah harta yang tersembunyi. Dan yang hanya diberikan kepada ahli waris, yaitu adalah anak-anak Allah, yang adalah mempelai wanita. Ayat 4. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang memikat, kata-kata yang membujuk, enticing words. Enticing words oleh enticing spirits. Kata-kata yang memikat, yang dikerjakan oleh, yang diurapi oleh roh-roh yang memikat. Dan roh-roh itu ada di dalam diri para pengkhotbah-pengkhotbah palsu. Amin. Yang mengajarkan hal-hal untuk membuat pesan ini menjadi tidak berdampak kepada umat. Ya. Itulah yang dilakukan oleh roh-roh yang membujuk ini. Membuat firman pesan di akhir zaman ini menjadi tidak berdampak bagi umat. Menyelewengkan, menghapus, kemudian menutup-nutupi kebenaran yang berlangsung di dalam pelayanan nabinya, di dalam khotbah nabinya, ya, sehingga muncul orang-orang yang spesialis untuk mencari kejelekan Brother Branham dan khotbah-khotbahnya. Dan memberikan data-data dan bukti-bukti dari berbagai sumber bahwa apa yang dikhotbahkan oleh Branham adalah keliru. Tidakkah itu tindakan daripada Ordo Yesuit? Ya. Dan orang-orang ini dulunya ada di tengah-tengah, ada di kalangan pesan di akhir zaman. Selama sekian tahun lamanya. Mempelajari sedemikian rupa dan kemudian membuat suatu trik, membuat suatu kegelisahan di kalangan orang-orang gereja lokal dan kalangan orang-orang pesan, dan kemudian menjadi penentang-penentang. Anda bisa temukan itu semuanya di YouTube. Mereka sangat rajin untuk mengumpulkan semua data-data yang berusaha untuk membuat bahwa pesan ini adalah salah. Ya, mereka adalah kelompok Yesuit yang disusupkan ke tengah-tengah kalangan pesan. Kemudian saya bacakan di Keluaran 7. Atau saya baca di Amsal 15, Amsal 15 ayat 14. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Tadi malam kita membaca di Hosea 4 yang berbicara tentang kurang pengetahuan. Sebab menolak pengetahuan. Di zamannya pengetahuan firman secara komplit sudah diberikan di bawah pembukaan ke-7 meterai. Dan kemudian di Hosea 4 ayat yang ke-14 dikatakan, orang-orang yang tidak punya pengertian dibinasakan. Ya? Atau orang-orang yang tidak punya pengertian akan runtuh, akan jatuh. Begitu juga dengan orang-orang yang kurang pengetahuan akan dibinasakan. Jadi orang yang punya pengertian, menurut Amsal 15 ayat 14, orang yang punya pengertian mencari pengetahuan. Oh, haleluya. Ingin tahu, ingin tahu, ingin tahu. Ya kan? Seperti Nabi katakan di zaman gereja Laodikia di khotbahnya. Brother Branham mengatakan tentang tujuh guru. Kita butuh tahu. Ya, we need to know the seven thunders. Kita butuh tahu apa itu 7 guru. Itulah orang-orang yang punya pengertian.
Amin. Itulah orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Amin. Tapi kalau ada orang yang mengklaim dirinya mempelai wanita, tapi tidak memiliki haus dan kerinduan untuk ingin tahu, cukup yang sederhana-sederhana aja lah. Nggak usah yang terlalu dalam-dalam. Berarti dia bukan orang yang punya pengertian. Dan orang yang tidak punya pengertian akan runtuh, fall, jatuh. Ya. Orang yang kurang pengetahuan akan dibinasakan. Kurang pengetahuan karena menolak pengetahuan. Rejected the knowledge. Menolak pengetahuan. Ya. Tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohannya. Udah pasti itu. Ngomong asal ngomong, hoax dan lain sebagainya. Ya. Tidak peduli. Amsal 15 ayat 21. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana, ayat 21 ya. Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, bagi yang tidak punya hikmat, wisdom. Ya. Kebodohan adalah kesukaan bagi orang yang tidak punya hikmat. Tetapi orang yang berpengertian, a man of understanding, tetapi orang yang berpengertian berjalan tegak lurus. Haleluya. Uprightly itu tegak lurus. Haleluya. Tetapi orang yang berpengertian berjalan dengan tegak lurus. Tidak berbelok-belok seperti ular, jalannya ular, ya, dan berjalan dengan tegak. Artinya adalah memiliki tulang punggung yang kuat. Berjalan lurus karena tahu apa yang sedang dia hadapi. Itulah sebabnya kalau Anda melihat tentara berbaris, kan gak ada yang belok-belok kan? Lurus, tegak. Haleluya. Itu artinya adalah punya sebuah kepastian. Praise the Lord. Tahu apa yang harus dia kerjakan. Haleluya. Berjalan menuju kemenangan demi kemenangan. Seorang yang punya tulang punggung. Seorang yang punya prinsip yang jelas. Ada amin? Seorang yang punya gigi yang kuat. Itu artinya. Karena tanpa gigi yang kuat, jangan harap Anda memakan daging yang makanan keras. Hah? Orang yang tak punya gigi yang kuat, makanannya lah susu dan bubur. Firman yang lunak-lunak, firman yang enak di telinga, yang sederhana-sederhana aja, sederhana menurut versi orang yang tak punya pengertian dan yang kurang pengetahuan. Meterai ketujuh itu sederhana. Bagi sebagian orang itu jelimet, kata mereka. Amsal 21 ayat 16. Perhatikan ini. Orang yang menyimpang dari jalan pengertian, the man that wandered out of the way of understanding, itu bahasa Inggrisnya, ya, munculkan ayatnya. Orang yang mengembara atau menyimpang dari jalan pengertian, ingat, Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran dan hidup. The way adalah jalan. Orang yang menyimpang dari jalan pengertian, kalau di bahasa Indonesia akal budi, jalan pengertian, akan berhenti di tempat, akan tetap berada di kumpulan orang mati. Congregation of the dead. Ya, saya ulangi. Orang yang menyimpang atau mengembara dari jalan pengertian akan tetap berada di kumpulan atau jemaah orang mati.
Renungkan hal itu. Anak manusia di Lukas 24, sesudah kebangkitan dirinya, datang kepada murid-muridnya dan membuka pengertian. Memberikan pengertian sehingga mereka mengerti akan nas-nas kitab suci, nubuatan-nubuatan kitab suci tentang anak manusia yang harus disalibkan, namun yang akan bangkit lagi pada hari yang ketiga. Itu di Lukas 24. Nah, maka orang yang menyimpang dari jalan pengertian akan seperti Kleopas dan kawannya. Ya kan? Kembali ke lumpur. Kembali ke tempat dari mana ia dulunya berada. Pulang kampung ke Emmaus, meninggalkan Yerusalem, kota yang diberkati. Renungkan hal itu. Tapi puji Tuhan, Kleopas dan kawannya lah jenis orang pilihan. Orang-orang yang berasal dari Allah. Haleluya. Maka Yesus menstop jalan mereka dan mengembalikan mereka ke jalan pengertian. Amen. Ketika mereka sudah hendak pergi lagi ke jemaah kumpulan orang mati, tapi Yesus menstop mereka. Tempatmu bukan di kumpulan orang mati. Tempatmu adalah di Yerusalem, kota yang diberkati. Disitulah tunggu di kota itu. Aku akan mencurahkan Roh Kudusku. Oh, mulialah nama Tuhan. Haleluya. Nas yang lain. Amsal 24. Ayat 3. Dengan hikmat rumah dibangun, ya kan? True wisdom is an house built. Dengan hikmat rumah dibangun, dan oleh pengertian rumah ditegakkan. Amen. Ada amin? Itu bahasa Inggrisnya. Ya, kadang-kadang bahasa Indonesia ini enggak tepat, ya kan? Bahasa Inggrisnya Amsal 24 ayat 3. Melalui hikmat sebuah rumah dibangun, dan oleh pengertian rumah itu ditegakkan. Oke? Dan ayat 4, dan oleh pengetahuan kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Iya. Anda harus punya hikmat, Anda harus punya pengertian, Anda harus punya pengetahuan. Amin. Untuk itulah ketujuh meterai disingkapkan dan Kristus turun dari sorga. Dia datang kepada nabinya terlebih dahulu dan melalui mulut nabinya misteri dibentangkan. Dan telinga yang dipredestinasi, barang siapa bertelinga yang adalah mempelai wanita di akhir zaman, maka ia mengerti, amin, misteri yang tersingkap itu. Kristus yang tersingkap itu. Oh, mulialah nama Tuhan. Sehingga kamar-kamarmu, berbicara tubuh, amin, kamar-kamarmu, loh-loh hatimu, diisi dengan berbagai macam harta benda yang berharga dan yang menarik. Oh, Anda penuh dengan segala macam harta sorgawi. Harta yang tersembunyi, yaitulah pengertian dan hikmat yang dikatakan di kitab Kolose tadi. Itulah kekayaan Kristus yang dilimpahkan kepada mempelai wanitanya. Kita baca lagi di Amsal 2 ayat 6. Perhatikan yang ini. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Amsal 2 ayat 6. Dari mulutnya muncullah, dari mulutnya keluar pengetahuan dan pengertian. Knowledge and understanding. Bahasa Inggrisnya.
Ya. Sebab Tuhan memberikan hikmat, keluar dari mulutnya pengetahuan dan pengertian. Nah, jadi kalau Allah sekarang tinggal di dalam Anda, di dalam rupa Roh Kudus, tidak tahukah kamu bahwa tubuh kita ini adalah bait suci, tempat kediaman Roh Allah? Maka apa yang seharusnya keluar dari mulutmu? Pengetahuan dan pengertian. Pengetahuan akan hal-hal yang surgawi, pengetahuan Alkitab yang tersingkap, bukan Alkitab yang tertutup, Alkitab yang sudah menjadi kitab yang baru, itulah pengetahuan, amin, dari Kejadian sampai Wahyu. Dan Anda berbicara dengan hikmat sebagai orang yang punya pengertian. Amen. Sehingga hanya orang yang punya pengetahuan dan pengertian yang benar, haleluya, maka orang jenis inilah yang akan disebut sebagai orang-orang yang bijaksana. Seperti yang dikatakan di kitab Daniel pasal 12. Di hari-hari terakhir akan tampil orang-orang bijaksana, yang akan bercahaya seperti bintang-bintang di tengah malam, yang akan menuntun orang-orang durhaka kepada kebenaran. Terpujilah nama Tuhan. Ya. Orang-orang yang punya pengetahuan dan pengertian. Karena keluar dari mulut Allah adalah pengetahuan dan pengertian. Amin. Dari Kejadian sampai Wahyu. Andalah orang-orang yang bijaksana itu. Bijaksana di dalam bersikap. Bijaksana di dalam berkata-kata. Amin. Glory. Bijaksana di dalam menyikapi akan situasi yang berlangsung. Sehingga Anda tidak akan mudah mengucapkan, pokoknya ini, menurutku ini. Nah, itu bukti bahwa orang yang tidak punya pengertian dan pengetahuan. Sehingga Anda bisa menilai akan peristiwa-peristiwa modern. Masih keluar suara saya? Di sini frozen. Ya. Oke. Sehingga Anda bisa menilai dan mengetahui ketika orang-orang yang lain kebingungan, panik, gelisah, khawatir, takut, tetapi Anda orang-orang yang pasti. Karena memiliki kepastian pengertian yang penuh. Amen. Sehingga Anda bisa mengetahui melalui penyingkapan misteri yang sudah dibukakan Kristus melalui nabinya, Anda bisa melihat dan memahami peristiwa-peristiwa modern yang dibuat jelas oleh nubuatan William Branham. Haleluya. Praise the Lord. Dan Anda tidak akan takut untuk mengucapkan apapun. Dan Anda tidak akan bimbang untuk mengucapkan apapun. Anda tahu persis. Haleluya. Saya ambil contoh. Siapa di belakang semuanya ini? Peristiwa vaksinasi dan pandemi. Gereja, udah. Anda nggak takut, Anda nggak bimbang, Anda tahu Anda punya kepastian. Dan apa yang Anda ucapkanlah benar adanya. Orang seluruh dunia menentang, oh mana ada gereja di belakang pandemi, inilah si Jinping, inilah si Wuhan, inilah si ini dan sebagainya. Enggak, gereja di belakangnya. Ya? Yang menentang pesan di kalangan pesan siapa? Yang menentang pesan di kalangan pesan siapa? Yesuit. Ya? Karena Katolik Roma memasukkan mata-matanya. Karena ingat, Katolik Roma Yesuit sudah memiliki data semua gereja pesan di seluruh dunia. Anda tahu itu? Kalau Anda nggak percaya berarti Anda nggak tahu sejarah. Dari mana buktinya? Gampang. 200 juta roh jahat yang terlepas melalui Hitler, Mussolini, dan yang lainnya. Hitler tahu berapa jumlah Yahudi di seluruh Eropa. Berapa jumlah Yahudi di Italia, Hongaria, Belgia, Prancis, dan lain sebagainya. Makanya dibuat kamp-kamp konsentrasi. Ya kan? Dan tujuan dia adalah untuk menggenosida orang-orang Yahudi di seluruh Eropa kala itu. Dan Hitler melakukan semuanya itu karena diurapi oleh 200 juta roh jahat. Dan sekarang 200 juta roh jahat ada di dalam gerakan Oikumene, Dewan Gereja Sedunia. Tidakkah taktik
Tidakkah metode, tidakkah strategi, tidakkah cara yang sama yang dipakai? Dan pesan di akhir zaman melalui penyingkapan meterai-meterai, menyingkapkan strategi musuh. Memberitahukan kepada Anda pengetahuan dan pengertian, dan Brother Branham mengatakan Anda harus mempelajari musuhmu, karena musuhmu mempelajari dirimu. Haleluya. Jadi untuk apa pesan ini disingkapkan? Apa yang sedang kita bicarakan semuanya ada di meterai-meterai. Glory. Amin. Karena penunggang kuda putih adalah religius, agamawi. Penunggang kuda merah adalah militer, politik. Penunggang kuda hitam adalah roh-roh jahat. Dan semuanya tergabung di dalam penunggang kuda pucat. Apa yang Anda lihat tentang vaksinasi, tentang ini semuanya? Orang-orang di luar pesan, mereka mengatakan ini di politik ini politik ini. Mereka aja bisa meraba-raba. Mereka aja bisa punya sense, walaupun tidak punya kepastian yang penuh. Masakan Anda yang mengklaim mempelai wanita nggak tahu menau bahwa ini adalah politik? Oh Tuhan, manusia jenis apakah yang akan sampai ke sorga? Sedangkan orang di luar pesan aja bisa memberikan statement-statement yang seperti itu. Ini sekarang mengklaim dirinya mau ke sorga, mengklaim dirinya mempelai wanita. Belum perang udah menyerah, mengangkat bendera putih. Kita ingin normal. Kita ingin normal katanya. Oh normal lah jadi. Ketika orang dunia mengatakan, mereka memakai istilah code words, kode kata. Apakah ketika saya mengucapkan bahasa isyarat itu mencontek dari orang ini? No. Saya mengucapkan datang dari inspirasi dan pengetahuan dan pengertian dari apa yang sudah dikhotbahkan selama ini oleh Roh Kudus. Dan kemudian pagi tadi saya membaca istilah itu, code words, kata-kata kode. Dan orang ini mengatakan, kalau sudah diucapkan oleh si Klaus Schwab, kalau udah diucapkan tentang Great Reset oleh si Anu Klaus Schwab, pendiri Forum Ekonomi Dunia, itu bukan lagi teori konspirasi. Itu adalah apa yang sedang mereka kerjakan untuk meraih apa yang menjadi ambisi mereka, yaitu munculnya pemerintahan tunggal dunia. Itu loh yang tadi saya baca tadi pagi. Berarti apa yang saya ucapkan selama ini bukan mencontek mereka. Tapi tidak saya katakan bahwa mereka mencontek kita. Saya hanya mengatakan orang dunia saja punya sense. Orang dunia saja ada rasa, kepekaan bahwa mandatori, vaksinasi dan sebagainya ini adalah sesuatu yang menjadi kendaraan untuk menghasilkan apa yang mereka ingin capai. Lah masa orang yang mengklaim dirinya orang pesan tak tahu menau tentang semuanya ini? Lah saya hanya berandai-andai, gimana kalau orang-orang di dalam pesan berhadapan dengan jurnalis-jurnalis ini, dengan penulis-penulis buku ini? Apa yang mau dibilang? Jangan-jangan yang pengkhotbah pesan adalah jurnalis nanti. Renungkan semuanya itu. Karena para jurnalis internasional ini ngomong tidak sembarang ngomong. Mereka punya data yang akurat. Tapi Anda bukan sedang dituntut Tuhan untuk mengumpulkan data FBI, data IMF, data Bank Dunia. Bukan. Anda sedang diharapkan untuk mengumpulkan data-data dari arsip sorgawi. Haleluya. Praise the Lord. Karena Anda tidak dituntut untuk mengetahui detail mekanisme apa yang mereka sedang kerjakan. Tapi agenda mereka, haleluya, sudah terbongkar oleh pembukaan meterai-meterai. Bahkan sebelum peristiwa vaksinasi, pandemi, lockdown berlangsung di tahun 2020 dan 2021. Dan apa buktinya? Bahwa Anda adalah orang yang punya pengetahuan dan pengertian. Lihat selama pandemi berlangsung. Nggak ada masker di mulut kita. Betul? Ya. Kenapa?
Apa yang mau ditakuti? Gitu loh. Nggak pernah berhenti fellowship kita. Haleluya. Dari mana kekuatan datang? Dari pengetahuan dan pengertian akan firman yang tersingkap. Dan apakah Tuhan tidak mendatangkan pertolongan bagi kita? Ya, Tuhan datangkan pertolongan bagi kita. Sehingga sampai hari ini kita masih eksis seperti ini. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Tapi kita bisa kumpul seperti ini bukan mengharapkan untuk menjadi normal lagi. New normal. Bukan. Sedangkan si oknum-oknum elit global bersama dengan Vatikan sudah memberikan bahasa isyarat mereka melalui internet, melalui Facebook, melalui buku, melalui konferensi pers, ya, melalui tulisan-tulisan di YouTube, video klip dan sebagainya, bahwa tidak akan ada lagi yang namanya normal. Amin. Semenjak pandemi berlangsung, itu adalah bahasa isyarat mereka. Lah kok kita di kalangan pesan tak tahu menau tentang hal-hal ini? Itu sangat mengerikan. Dengan kata lain, rumah yang dibangun selama ini dibangun di atas pasir yang bergerak. Alias dibangun di atas sesuatu yang tidak punya kepastian. Tetapi orang bijaksana, orang yang punya hikmat, orang yang punya pengetahuan dan orang yang punya pengertian yang benar, membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh. Menggenapkan perkataan Tuhan Yesus di atas batu karang, pewahyuan tentang anak manusia, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Oh, terpujilah nama Tuhan. Amin. Praise the Lord. Lihat, keluar dari mulutnya Allah adalah pengetahuan dan pengertian. Amin. Praise the Lord. Sehingga ketika Anda menjelaskan semuanya ini, bukan kata Bill Gates, bukan kata profesor si Anu, bukan kata pengamat Anu. Anda melihat semuanya di dalam nas-nas kitab suci. Amin. Bukankah Perang Dunia Kedua Hitler Mussolini juga adalah bagian dari penggenapan kitab suci? Betul? Dan kemudian ketika Anda mengkhotbahkan dan memberitahukan metode yang berlangsung sekarang tentang pandemi dan lockdown adalah metode yang sama yang dipakai oleh Hitler. Ya? Wahyu pasal 9 sudah memberitahukan semuanya itu. Dan Anda tahu bahwa teknologi farmasi, teknologi kedokteran yang sekarang berjalan dengan berbagai macam penemuan-penemuannya juga tidak lepas dari eksperimen-eksperimen yang tidak berperi kemanusiaan yang dilakukan oleh dokter-dokternya Hitler dan dilakukan di kamp-kamp konsentrasi yang dipimpin oleh Joseph Mengele yang dikenal dengan malaikat maut. Makanya di pengadilan mahkamah militer di Nuremberg, Jerman, di tahun 1945-46 sesudah Perang Dunia Kedua berakhir, ada pengadilan khusus para dokternya Nazi. Para dokternya Nazi diadili dengan pengadilan khusus. Oke. Ya kan? Dan ada pengadilan khusus yang disebut dengan Doctor's Trial. Pengadilan para dokter. Dokter-dokternya Nazi. Dan mereka melakukan eksperimen-eksperimen yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Dan lain sebagainya. Melakukan sterilisasi. Membekukan orang hidup. Dan ingin tahu efeknya apa. Dan lain sebagainya. Mengerikan. Apa yang Hitler lakukan bersama dengan Adolf Eichmann dan para dokter-dokternya Hitler adalah apa yang dulu dikerjakan oleh Kekaisaran Romawi kuno, penyembah berhala.
Dan kemudian 200 juta roh jahat itu terlepas melalui tubuh-tubuh para diktator, Hitler, Mussolini, dan lain sebagainya. Dan sekarang 200 juta roh jahat terlepas ke atas Dewan Oikumene, Dewan Gereja Sedunia. Maka, tidakkah roh yang sama akan mengerjakan strategi yang sama? Tidakkah roh yang sama akan melakukan tindakan yang sama? Seperti yang tadi saya katakan, roh Yesus mengajarkan anu, maka roh Yesus di dalam Paulus dan Petrus juga akan mengajarkan yang sama. Satu roh tidak akan mengajarkan yang berbeda, walaupun melalui tubuh-tubuh yang berbeda. Renungkan hal itu. Sehingga ketika Anda melihat vaksinasi, pandemi, lockdown, apa ini? Strategi Hitler, metode Hitler, final solusi, solusi final. Nama-namamu sudah ada di daftar Yesuit. Nama-nama gereja pesan untuk digenosida di seluruh dunia. Renungkan hal itu. Haleluya. Dan Nabi mengkhotbahkan semuanya ini. Dan dia mengatakan, saya jadi targetnya. Nabi mengatakan, saya jadi targetnya. Renungkan hal itu. Amin. Jadi hal yang sama, brother and sister, kita menghidupi penggenapan dari nubuatan kitab suci. Saya baca lagi dari Amsal 3 ayat 19. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Ya. Dengan hikmat Tuhan telah mendirikan bumi, founded. Oleh pengertian, Tuhan telah menetapkan langit-langit. Ya. Jadi lihat di dalam penciptaan. Oleh firman-Nya dia mengucapkan dan semuanya berdasarkan pengertian. Oleh pengertian Tuhan menetapkan langit-langit. Ayat 20, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Glory. Terpujilah nama Tuhan. Hikmat, pengertian, pengetahuan. 3 hal itu selalu mengikuti di banyak nas kitab suci yang kita baca. Jadi sekarang lihat, Tuhan meletakkan bumi, Tuhan menetapkan langit-langit. Amin. Dan Tuhan oleh pengetahuannya menempatkan samudra raya, embun, bukankah itu berbicara tentang ekologi, ekosistem, berbicara tentang bumi. Dan bukankah anak-anak Allah melalui kejatuhan di Taman Eden sudah kehilangan hak atas bumi? Ketika bumi ini adalah tempat tinggalnya anak-anak Allah untuk dikuasai sepenuhnya. Dan Tuhan menetapkan semuanya ini oleh hikmat, pengetahuan, dan pengertian. Masakan anak Allah yang sekarang ingin kembali tinggal di bumi dengan damai, tapi tak punya pengetahuan, hikmat, dan pengertian? Cenderung menjauh, menyimpang dari jalannya pengertian. Maka orang yang demikian akan tetap tinggal di dalam kumpulan orang mati. Di manakah kumpulan orang mati? Denominasi, organisasi, Dewan Oikumene sedunia. Itulah kumpulan orang mati. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amsal 6 ayat 32. Nah, perhatikan lagi nih. Saya ingin supaya saudara mencatat semua nas-nas yang saya berikan. Amsal 6 ayat 32. Siapa melakukan
perjinahan atau persundalan dengan seorang perempuan, with a woman, lacked understanding, kurang pengertian. Ya? Siapa yang melakukan persundalan atau percabulan dengan seorang perempuan, kurang pengertian. Orang yang berbuat demikian membinasakan jiwanya sendiri, destroy his own soul. Renungkan itu. Tetapi siapa yang berbuat zina atau bercabul dengan seorang perempuan, kurang pengertian, dan ia yang melakukannya membinasakan jiwanya sendiri. Siapakah perempuan yang dimaksudkan? Wahyu 17. Kota Babel. Gereja pelacur, sundal besar, misteri Babel. Dengan cara apa seseorang melacurkan dirinya? Atau berbuat zina, bercabul dengan perempuan gereja itu, dengan menerima konsep, doktrin gereja itu. Haleluya. Dan gereja itu tidak sendirian. Gereja itu punya putri-putri. Dan putri adalah perempuan, bukan laki-laki. Jadi mereka adalah putri-putri para pelacur. Metodis, semua denominasi, Pentakosta, semualah para pelacur. Ya. Doktrin gereja-gereja denominasi inilah doktrin kepelacuran, persundalan, yang berasal dari induknya, ibunya, yaitu adalah misteri Babel, Vatikan itu sendiri. Oh, ini kata-kata yang sangat pedas, yang tidak mengenakan ya, tapi inilah kebenaran. Maka dengan melakukan persundalan dengan perempuan yang ini, itu berarti dia kurang pengertian. Maka orang ini membinasakan jiwanya sendiri. Praise the Lord. Terpujilah nama Tuhan yang terus memberikan pengetahuan dan pengertian. Amin. Makanya jangan heran, belum apa-apa udah nyerah. Gak apa-apa disuntik aja, jab. Bahasa Inggrisnya suntikan jab. Kebanyakan di jab makanya KO. Kalau di dunia tinju istilah jab itu yang memukul, pang, itu membuat orang KO. Ya kan? Jadi saudara renungkan hal itu. Melakukan percabulan dengan perempuan yang adalah gereja pelacur dengan doktrin, dengan pengajarannya, maka jiwanya binasa karena kurang pengertian. Lihat di Hosea 4 ayat 14. Mereka yang tidak punya pengertian akan jatuh, akan binasa, akan runtuh. Renungkan semuanya itu. Jadi siapa yang mengerjakan semuanya ini di dunia saat ini? Gereja, bukan WHO, ya? Bukan pemerintah, tapi lah gereja. Jadi kalau Anda mau dijab, berarti Anda ya, jawab sendiri. Renungkan semuanya itu. Bagi saya terlalu jelas. Tapi saya percaya adalah orang-orang yang sedang menuju ke surga. Orang-orang yang punya pengertian dan punya pengetahuan yang jelas, sehingga kita tahu bersikap dan berdiri sebagai orang-orang yang punya tulang punggung dan yang punya gigi yang kuat untuk memakan makanan keras, daging keras. Amen. Mengunyah daging. Daging siapa? Daging firman anak manusia yang tidak bisa gagal. Wahyu 10 ayat 1. Amen. Haleluya. Amsal 10 ayat 23. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan tetapi orang yang berpengertian memiliki hikmat. Ya, itu bahasa Inggrisnya. Saya ulangi. Berlaku cemar, bahasa Inggrisnya di sini sport ya. Sport itu kalau kita terjemahkan umum itu olahraga, tapi sport juga artinya adalah
mengejek, mengolok-olok. Banyak kan? Seperti olok-olokan bagi seorang yang bodoh dengan melakukan hal yang merusak. Itu bahasa Inggrisnya. It is a sport to a fool to do mischief. Atau seperti lawaan. Sport itu lawaan. Sama seperti Samson. Ketika dituntun di tengah-tengah stadion, disaksikan oleh orang-orang Filistin. Bahasa Inggrisnya sport. Artinya adalah Samson diminta untuk melawak di hadapan mereka. Seperti lawaan bagi seorang yang bodoh dengan melakukan hal yang merusak. Apakah hal yang merusak? Nasihat yang tanpa pengertian dan pengetahuan dan hikmat yang benar adalah merusak. Karena jika orang mendengar nasihatmu, tapi tanpa punya pengertian yang benar akan misteri yang tersingkap, maka orang yang mendengar nasihat itu menjadi rusak. Berkhotbah mengajar tanpa punya pengetahuan dan pengertian yang benar dari firman yang tersingkap, maka orang yang diajar akan rusak. Ya kan? Dan orang yang rusak akan bertingkah laku yang bodoh. Menjadi lawaan. Menjadi ejekan. Dan itu digemari oleh orang yang bodoh. Tetapi seorang manusia yang berpengertian memiliki hikmat. Haleluya. Memiliki hikmat, memiliki pengertian, memiliki pengetahuan. Saya baca sekarang di Mazmur 32 ayat 9. Dan lihat orang yang bodoh ini. Mazmur 32 ayat 9. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak punya pengertian. Have no understanding. Ya. Keledai, mule keledai. Janganlah seperti kuda atau keledai yang tak punya pengertian. Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali, les, dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Bahkan Anda bisa ditunjang atau ditendang. Ya. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tak punya pengertian. Gambaran denominasi, gambaran organisasi gereja, gambaran orang-orang pemikir denominasi, gambaran orang-orang pemikir gerejawi, gambaran orang-orang berdosa. Karena mereka adalah orang-orang yang tak punya pengertian. Karena mereka bersandar kepada pengertiannya sendiri. Ya, seperti Saul bersandar kepada pedangnya, pakaian militer, sehingga pengertian Saul denominasi itu hendak diberikan kepada orang percaya sejati seperti Daud untuk menghadapi Goliat. Daud dikasih baju perang, helm perang, pedang, perisai, justru membuat Daud tidak bisa berjalan. Pengertian yang salah dari orang yang bebal dan bodoh, nasihat yang salah dari orang yang tak punya pengertian hanya akan memberatkan orang lain. Menjadikan Taurat yang baru. Jangan, tidak boleh, jangan, tapi tidak pernah diberikan pengertian. Pokoknya jangan. Wah, kalau udah pokoknya jangan ya susah lah. Ya. Tetapi orang yang pengertian, yang punya hikmat, pengetahuan dan pengertian yang benar dari firman yang tersingkap, maka ia akan mengajar dan menuntun orang kepada kebenaran. Haleluya.
Mazmur 47 ayat 7. Mazmur 47 ayat 7, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bernyanyilah atau bermazmurlah dengan pengertian. Ya. Bernyanyi, memujilah dengan pengertian. Sing ye praises with understanding. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Haleluya. Dan sang Raja sudah menyatakan dirinya di zaman ini. Karena dikatakan tentang sang Raja di Wahyu pasal 5. Siapakah yang layak membuka gulungan kitab ini dan melepaskan meterai-meterainya? Tua-tua itu berkata kepada Yohanes, singa dari suku Yehuda telah menang dan menaklukkan, dia layak untuk melepaskan meterai-meterai dan membuka gulungan kitab itu. Siapakah singa dari suku Yehuda? Sang Raja di atas segala raja. Raja Yesus Theophani turun, Wahyu 10 ayat 1, ke bumi dengan gulungan terbuka. Gulungan kitab terbuka di tangannya. Amin. Dialah Raja atas seluruh bumi. Maka sekarang umatnya di Wahyu 5 dikatakan menyanyikan nyanyian baru, a new song. Ya, engkaulah Tuhan anak domba yang sudah menebus kami. Dan siapa yang menyanyi? Yohanes. Di Wahyu 5, Yohanes menyanyi. Yohanes bermazmur. Yohanes menyanyi dengan pengertian. Haleluya. Praise the Lord. Pengertian yang berasal dari penyingkapan misteri. Karena gulungan kitab itu di Wahyu 5 ada di tangan sang anak domba. Dan di Wahyu 10, gulungan kitab itu terbuka. Dan gulungan kitab terbuka dimakan oleh Yohanes yang adalah mempelai wanita di hari-hari terakhir. Menyanyilah dengan pengertian, jangan seperti gereja-gereja denominasi menyanyi haleluya puji Tuhan tapi tanpa pengertian. Ya, tanpa pengertian. Hanya menghasilkan emosi manusiawi. Mazmur 119 ayat 34. Mazmur 119 ayat 34, buatlah aku mengerti, berikan aku pengertian, give me understanding. Berikan aku pengertian, dan aku akan menuruti Tauratmu. I shall keep thy law. Aku akan menuruti Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Amin. Berikan aku pengertian, dan aku akan menuruti Tauratmu, dan aku akan memeliharanya dengan segenap hatiku. Amin. Jadi bagaimana mungkin Anda mentaati firman Tuhan tapi tanpa pengertian yang benar? Itulah yang dikatakan di Wahyu 1 ayat 3. Diberkatilah ia yang membacakan nubuatan ini. Diberkatilah ia yang mendengar kata-kata nubuat ini. Diberkatilah ia yang melakukan. Amen. Apa yang tertulis di dalamnya sebab waktunya telah dekat. Anda bicara taat. Petrus mengatakan Kain juga taat. Anda bicara sungguh-sungguh. Petrus mengatakan Kain juga sungguh-sungguh. Tapi tanpa pengertian yang benar. Tanpa pewahyuan yang benar. Habel sungguh-sungguh dan taat dengan pengertian yang benar. Yohanes menyanyi di Wahyu 5 dengan pengertian yang benar. Paulus dan Silas di dalam penjara menyanyi dengan pengertian yang benar. Apa hasilnya? Gempa bumi. Membebaskan mereka dari tahanan. Amen. Dari dalam penjara. Mereka dikeluarkan oleh nyanyian dan penyembahan. Haleluya. Jadi jika seseorang menyanyi dan menyembah Tuhannya dengan pengertian yang benar, apa yang dihasilkan? Raja seluruh bumi akan turun ke dalam diri orang tersebut. Karena Alkitab mengatakan Allah bertahta di atas puji-pujian. Terpujilah nama Tuhan. Amen.
Nas yang lain. Satu Raja-Raja 4 kepada Salomo ayat 29. Satu Raja-Raja 4 ayat 29. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta hati yang luas, heart, large and largeness of heart. Hati yang lapang, hati yang luas. Tapi tidak seluas lapangan bola, tidak. Hati yang sangat luas. Seperti dataran pasir di tepi laut. Siapa yang bisa menghitung? Ya kan? Panjangnya pantai itu. Pasirnya putih, panjangnya 3 km. Ya, hanya di pantai itu. Pantai yang lain? Ya kan? Gabungkan semua pantai yang ada di seluruh bumi ini. Haleluya, berapa kilometer itu? Begitulah hatinya Salomo. Dengan hikmat dan pengertian yang amat besar yang diberikan oleh Allah, sehingga Salomo menjadi salah satu raja besar yang pernah memerintah Israel dan menjadikan Israel menjadi bangsa yang besar, yang ditakuti, disegani, dihormati oleh bangsa-bangsa yang lain. Tidakkah Israel berbicara mempelai wanita? Amin. Haleluya. Dan kita harus seperti zamannya Salomo, zaman yang gilang gemilang. Dan kita memiliki hal-hal seperti itu di gereja lokal, di dalam kehidupanmu. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Satu Samuel 25 ayat 3. 1 Samuel 25 ayat 3. Berbicara tentang Abigail. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu adalah seorang wanita yang punya pengertian yang baik dan yang cantik parasnya. Haleluya. Jadi bukan hanya parasnya yang cantik, tetapi adalah seorang wanita yang punya pengertian yang baik. A good understanding woman. Haleluya. A good understanding woman. Seorang wanita yang punya pengertian yang baik. Itulah Abigail. Dan Abigail adalah gambaran mempelai wanita yang dilepaskan dari suami yang bebal dan bodoh seperti Nabal. Gambaran denominasi, bebal, bodoh, sok tahu, merasa kaya, tidak butuh apa-apa. Dan mempelai wanita diambil keluar dari sana untuk dinikahkan dengan Daud, Yesus Raja Teofani kita. Haleluya. Dan seperti apakah karakteristik ciri sifatnya Abigail? Seorang wanita yang punya pengertian yang baik dan yang cantik wajahnya. Haleluya. Kecantikan Anda adalah karaktermu. Kecantikan mempelai wanita adalah karakter Kristus di dalamnya. Kecantikan Anda adalah karakter Kristus di dalam Anda. Manusia yang punya hikmat, pengetahuan, dan pengertian yang baik. Itulah Abigail. Keluaran 35 ayat 31 bicara tentang Bezalel dari suku Yehuda. Keluaran 35 ayat 31. Dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan hikmat, dengan pengertian, dan dengan pengetahuan, dan dengan segala macam pekerjaan. Tidakkah Anda melihat dirimu di sini? Dan Tuhan memenuhi Bezalel dengan roh Allah, the Spirit of God. Amin. Di dalam pengertian, di dalam hikmat, di dalam pengetahuan,
dan di dalam segala macam pekerjaan. Itulah yang diberikan Roh Allah jika Roh Allah tinggal di dalam diri Bezaleel, di dalam diri saudara dan saya, untuk menyelesaikan pembangunan rumah rohani bagi Allah kita. Karena Anda adalah tabernakelnya Allah di dalam tubuh jasmani manusia. Maka untuk menyelesaikan tubuh rumah rohanimu bagi kediaman Roh Allah, untuk sampai kepada kesempurnaan piramida sosok manusia yang sempurna, maka Anda harus dipenuhi dengan Roh Allah terlebih dahulu, dan di dalam Roh Allah itu terkandung hikmat, pengertian, pengetahuan, dan segala macam pekerjaan. Jadi seorang yang dipenuhi Roh Allah tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Glory. Anda tahu apa yang harus Anda kerjakan. Pelayanan apa yang harus Anda kerjakan. Di bagian mana yang harus Anda kerjakan. Dan Anda berada di posisi yang mana untuk Anda bekerja. Oleh satu Roh, kamu semua dibaptis ke dalam satu tubuh. Dan tubuh terdiri dari banyak anggota. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Nas yang terakhir. Sama ini. Lanjutan dari Keluaran 35. Keluaran 36 sekarang, ayat 1. Demikianlah harus bekerja Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniai Tuhan, dan Tuhan menempatkan in whom the Lord, yang kepadanya Tuhan menempatkan hikmat dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tepat. Jadi bukan menurutku, bukan menurutmu, bukan menurut pendapatku, opiniku. Tepat menurut yang diperintahkan Tuhan melalui Musa, nabinya. Jadi Roh Allah ditempatkan kepada Anda adalah untuk membuang segala macam yang masih menempel pada dirimu. Menurutku vaksin itu, menurutku pandemi itu, menurutku lockdown itu, enggak ada lagi. Hafal saja apa yang diterangkan oleh Roh Kudus melalui pastormu. Hafal dulu, nanti baru mengucapkan dengan kata-katamu sendiri. Orang ngerti aja belum, hafal aja belum, udah opininya sendiri yang muncul. Cemana itu? Untuk itulah misteri diberikan, dan Roh Kudus yang membuka misteri. Untuk itulah Roh Allah di dalam dirimu. Dan bukti Roh Allah ada di dalam diri Anda punya hikmat, pengetahuan, pengertian, dan tahu bagaimana mengerjakan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus. Di manakah tempat kudusnya Allah? Di dalam hatimu. Masih ingat Mazmur 70? Berapa itu? 73? Ya kan? Kebalikannya dengan Mazmur 37. Betul? Ya. Harus ingat lagi, tahun lalu sudah dikhotbahkan di Siber Internasional. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita mengucap syukur oleh kasih karunia Tuhan yang sudah menolong kita. Dan malam ini dan untuk seterusnya, jadilah manusia-manusia yang punya hikmat, pengertian, pengetahuan melalui firman yang tersingkap. Roh Kudus di dalam dirimu memberikan semuanya ini. Sehingga Anda bukan orang-orang yang kekurangan, tapi adalah orang-orang yang berkelimpahan dengan segala harta surgawi yang dulunya ada di dalam Kristus dan yang sekarang ada di dalam mempelai wanitanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan.